Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 123. Tuan Erwin, masuk saja, pintunya tadi kunci. Bisa dengar sampai sejauh ini. Sungguh pendengaran yang tajam. Erwin tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun Henry adalah seorang Grandmaster, jadi ini wajar. Setelah membuka pintu dan masuk, lampu dalam ruangan itu cukup redup. Henry sedang duduk bersila di tempat tidur dengan pakaian trainingnya. Tuan Erwin, ada masalah apa mencariku? Henry membuka mata dan berkata, dia masih tidak berani mengabaikan, karena Balai Seni Bela Diri Pencaksilat ini sepenuhnya disponsori oleh Erwin. Aku ingin berguru. Aku mohon Grandmaster Harry menerima sebagai murid. Erwin berkata dengan tatapan serius. Dia sudah punya pemikiran ini sejak lama agar bisa mendapatkan bimbingan secara langsung dari Henry. Tuan Erwin mau jadi muridku. Ekspresi Henry menjadi sedikit serius dan saat berbicara dia turun dari tempat tidur untuk mendekati Erwin. Meskipun dia tidak lagi menerima murid, tapi identitas Erwin sangat tidak biasa. Jadi menerimanya sebagai murid akan sangat bermanfaat bagi reputasi pencaksilat Raw Mountain ke depannya. Itu membuat Henry tergiur. Benar, aku serius. Apa Grandmaster Henry bersedia menerimaku? Erwin mengangguk dengan ekspresi tegas di wajahnya. Karena perkembangan dari latihanku terlalu lambat, jadi mau minta bimbingan pribadi dari Tuan Henry. Bukan mustahil juga untuk menerimamu. Perkembangan yang lambat itu disebabkan karena kau sudah melewatkan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Kalau memang mau mencapai, maka harus membuka nadi, kata Henry dengan sungguh-sungguh. Buka nadi? Wajah Erwin terlihat bingung, karena belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Melihat ekspresi bingung Erwin, Henry menjelaskan. Setelah menginjak usia dewasa, meridian dalam tubuh pada dasarnya akan terhalang. Jadi saat melatih tubuh, energinya akan sulit berkembang dan terhambat. Dan membuka nadi itu adalah menggunakan energi ulang luar untuk membuka 8 meridian di tubuhmu. Sehingga meridianmu dapat memungkinkan energi untuk mengalir dengan bebas. Sehingga perkembangannya akan meningkat pesat. Tapi proses pembukaan nadinya sangat menyakitkan. Kamu yakin mau buka? Setelah mendengar kata-kata Henry, Erwin akhirnya mengerti artinya. Tapi karena ada cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, tentu tidak akan dilewatkan oleh Erwin. Mau, sesakit apapun, akan kutahan. Erwin bertekad. Bahaya yang akan dihadapi ke depannya akan semakin besar. Bagi yang tidak cukup kuat pasti akan kalah. Erwin tidak mungkin selalu membawa Henry sepanjang masa. Jadi bagaimana jika bertemu dengan master seperti Paman Johnny lagi? Erwin sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dan pasti akan mati mengenaskan. Kalau mau sini ku periksa dulu nadimu. Lalu buka baju dan celanamu. Henry berkata dengan ekspresi serius. Syarat untuk membuka nadi sebenarnya sangat keras. Pertama, harus punya nadi yang bisa melepaskan energi. Yang kedua, harus sehat dan bugar. Kalau tidak akan berakibat cedera dalam atau yang lebih parah, sampai lumpuh. Baik. Erwin tidak ragu sama sekali dan melepaskan semua pakaiannya hingga tersisa celana dalam saja. Henry menusuk beberapa titik akupuntur di tubuh Erwin dengan jarinya. Dan menguji dengan energi Ki, dia dapat merasakan kebugaran fisik Erwin yang sangat baik. Itu sedikit mengejutkan Henry. Tak kusangka, fisik Tuan Erwin ternyata sangat sehat. Henry awalnya mengira Erwin itu adalah tipikal tuan muda yang berfoya-foya. Main wanita mengabaikan olahraga, kalau begitu kebugaran fisik akan sangat buruk dan tidak memenuhi syarat untuk membuka nadi. Tapi sepertinya tidak begitu. Aku olahraga tiap hari. Erwin tidak berpikir panjang seperti Henry tapi menjawab dengan jujur. Baik, baringkan di tempat tidur. Akan kubuka nadimu. Tahanlah semua rasa sakit selama proses. Pembukaan nadi ini pada dasarnya mengalirkan energi ke 8 meridianmu dan tidak boleh berhenti di pertengahan atau semua usaha sebelumnya akan hangus. Beserta cedera meridiannya. Henry berkata dengan serius. Baiklah, langsung saja. Jangan khawatirkan aku. Erwin mengangguk tegas. Tak lama kemudian Henry memasukkan jarinya ke titik akupuntur atas kepala Erwin dan mulai membuka nadi Erwin. Dari titik atas kepala hingga titik telapak kaki, energi Ki totalnya harus melewati 8 meridian.
Pembukaan nadi ini mengandung teori pemeliharaan kesehatan dan pemijatan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ini bukan teori fantasi, tapi keberadaannya nyata. Praktisi pengobat Tiongkok kuno yang tahu cara membuka nadi juga mengetahui konsep pembukaan denyut nadi ini. Erwin hanya merasakan rasa sakit dari bagian atas kepala yang mengalir ke seluruh tubuh. Rasa sakitnya mengikuti aliran kemanapun energi Qi-nya mengalir, yang terasa semakin menyakitkan dari waktu ke waktu. Ini membuat wajah Erwin pucat. Tahan. Ekspresi Henry berangsur menjadi serius. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Erwin, sepertinya karir pencak silatnya akan ikut hancur. Bahkan seorang perguruan di Raung Mountain juga akan kena imbasnya. Energi Qi perlahan mengalir dari atas kepala. Erwin menahan nafas dan mengatupkan giginya. Setelah beberapa saat seluruh tubuhnya berkeringat. Bahkan terdapat jejak lemah dan zat penghalang bersifat lengket yang dikeluarkan dari meridian. Waktu berlalu dalam sedetik demi sedetik. Keringat juga mengalir keluar dari dahi Henry. Bahkan wajahnya juga memucat. Dapat dilihat bahwa pembukaan nadi ini juga merupakan hal yang menghabiskan energi. Tubuh Erwin berkedut kesakitan. Tapi masih bersikeras menggerakkan gigi dan terus bertahan. Karena begitu menyerah, maka semua usaha sebelumnya akan hangus. Jadi dia harus bertahan, tidak peduli betapa menyakitkannya itu. 2 jam kemudian ketika Henry menggunakan kedua tangannya untuk membelah energi Qi menjadi 2 dan mendorongnya keluar dari kedua kaki Erwin, dia akhirnya menghela nafas lega. Setelah melakukan pembukaan nadi, tubuhnya akan menjadi sangat lemah dan wajahnya juga akan pucat. Jika Paman Johnny datang lagi saat ini, sepertinya Henry tidak akan bisa bertarung sama sekali. Guru baik-baik saja. Erwin langsung memanggil Henry dengan sebutan guru. Bersedia menghabiskan tenaga dan energi sebanyak itu untuk pembukaan nadi Erwin sudah cukup layak untuk dijadikan guru oleh Erwin. Masih terlalu dini untuk panggil guru. Terima murid itu peristiwa besar. Datang cari aku di perguruan Raung Mountain 1 tahun lagi. Setelah lulus ujianku, kau baru secara resmi adalah muridku. Henry tidak setuju. Erwin membantu Henry duduk di tempat tidur, dan setelah Henry selesai berbicara, dia duduk dengan lutut disilangkan untuk memulihkan diri. Untuk alasan mengapa dia memilih untuk menerima Erwin sebagai murid setelah 1 tahun tentu adalah rencananya sendiri. Dan ini juga terkait dengan warisan dan pengembangan pencaksilat Raung Mountain. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi malam ini. Termasuk Sharon, Lisa, dan Leona. Cukup kita berdua saja yang tahu. Henry tiba-tiba menekankan lagi. Baik, tahun depan aku akan pergi mencarimu di Raung Mountain. Erwin mengangguk tak berdaya. Meskipun tidak mengerti mengapa Henry ingin merahasiakannya, tapi masih berencana untuk menutupi ini sesuai dengan kehendak Henry. Setelah membuat janji 1 tahun ini, Erwin diam-diam mundur. Pada saat ini yang terbaik adalah membiarkan Henry memulihkan diri. Lagian Erwin juga tidak banyak membantu jika tetap tinggal di sini. Setelah keluar dari kamar Henry, Erwin merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Dia melompat-lompat ke depan dan hasilnya jauh lebih tenaga yang seperti biasa. Begitu juga dengan kekuatan yang tampaknya meningkat juga. Setelah nadi terbuka, tubuh ini terasa seperti terlahir kembali. Bukan cuma menyegarkan, tapi kekuatan dan kecepatan juga meningkat pesat. Hanya saja keringat di sekujur tubuhku ini tidak nyaman sekali. Aku butuh mandi. Erwin sangat gembira dan bahkan lebih berterima kasih kepada Henry. Karena tanpa bantuan Henry, Erwin tidak tahu kapan baru bisa mencapai tingkat kekuatan seperti ini. Begitu nadi terbuka, kekuatan akan meningkat dengan mudah. Merupakan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Siang hari berikutnya, Chris datang sambil membawa 22 botol obat leluhur keluarga Graham. Masing-masing 10 botol obat untuk penyembuhan luka dan penyakit mata. Sedangkan obat perangsang hanya 2 botol. Chris menjelaskan bahwa obat ini sangat sedikit dibuat dan terbatas. Masih di kantor sebelumnya, Erwin memandang 20 botol obat di depannya, kemudian menatap Chris sambil berkata, mengenai obat-obatan ini, kau tahu tipu aku kan? Kau tahu membodohiku dengan obat palsu kan? Mana mungkin aku berani? Paman sudah bilang 20 botol obat ini anggap sebagai hadiah berteman dengan Tuan Erwin. Chris diam-diam menyeka keringat. Merasa Erwin terasa semakin menakutkan dari sebelumnya. Kalau begitu coba dulu. Erwin membuka botol, mengambil obat perangsang dan memasukkannya ke dalam mulut Chris. Chris ingin memuntahkannya, tapi Erwin menutup mulutnya dengan sebotol air. Sehingga mengikuti aliran air, Chris menelan obatnya tanpa sadar. Berakhir sudah, Erwin ini adalah obat penguat. Chris berbalik dengan tergesa.
Dan Farrell ada di sampingnya juga mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Obat ini sangat efektif dan 3 kali lipat lebih kuat dari obat biasa. Jadi bisa secara singkat meningkatkan potensi pengguna. Sekaligus tidak dapat dideteksi sedang memakai atau tidak dengan cara biasa. Jadi dulunya banyak yang membeli obat ini dari keluarga Graham, baik di dalam maupun di luar negeri, dan harganya juga sangat mahal, yaitu sekitar 200 juta. Dan pada akhirnya obat ini dilarang, tapi tetap saja banyak pembeli misterius yang berlangganan. Alasan mereka beli itu tidak diketahui. Lagi pula, di balik resiko besar pasti diikuti dengan penghasilan yang besar. Masih ada banyak orang yang bersedia mengambil resiko tersebut. Chris yang menelan obat ini perlahan memperlihatkan gejalanya. Dari luar tampak persis seperti orang biasa. Tapi kebugaran fisiknya telah meningkat dalam waktu singkat. Tubuhku serasa mau meledak. Chris sebenarnya bukan pertama kali memakai obat ini. Kekuatan di tubuhnya terasa seperti akan meledak dari dalam. Sini, pukul aku. Erwin memberi isyarat kepadanya ingin mencoba kekuatan obat perangsang tersebut sekalian ingin menguji kekuatannya sendiri. Chris masih ragu, tapi kekerasan kekuatan besar tanpa bisa dilampiaskan ini membuatnya maju tanpa pikir panjang lagi. Meskipun Chris sudah memakai obat, kecepatan dan kekuatannya juga 3 kali lipat lebih kuat dari biasanya. Tapi tetap saja tidak seberapa terhadap Erwin yang sudah membuka nadi dan kalah telak tanpa perlawanan. Dalam sekejap mata, Chris yang dipukul langsung terpental jauh, sementara Erwin tetap berdiri di tempat dengan dingin. Jelas bahwa kekuatan kedua belah pihak terlalu jauh, dan Erwin juga cukup kaget dengan kekuatannya sendiri. Ternyata hanya pembukaan nadi saja sudah meningkat sejauh ini. Diam-diam Erwin terkejut sekaligus merasa puas. Chris yang jatuh di lantai perlahan bangun dengan linglung dan takut dengan kekuatan Erwin. Dia sudah memakai obat tapi masih saja kalah dengan Erwin. Diperkirakan Erwin sanggup melawan dirinya yang berjumlah 10 secara sekaligus. Berapa lama obat perangsang ini bisa bertahan? Dan apa efek sampingnya? Setelah melihat hasil obat perangsang, Erwin bertanya tentang efek samping itu. Cuma sekitar 1 jam, sedangkan efek sampingnya hanya akan kelelahan total saja. Chris jelas mengerti efek sampingnya karena pernah pakai beberapa kali. Oke, kalian sudah boleh pergi. Setelah Erwin mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia langsung memasukkan 20 botol obat ke dalam tas dan melepaskan mereka. Chris dan Farrell tidak mungkin berani tinggal di sini lebih lama, jadi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Terutama Chris yang takut pada Erwin. Efek obat pada tubuhnya masih belum berakhir, jadi dia harus mencari cara untuk melampiaskan. Sungguh obat yang luar biasa. Setelah Erwin menyimpan obatnya, dia langsung pergi menemui Henry. Dengan adanya obat bagus sebanyak ini, tentu dia akan membagi beberapa untuk Henry. Terutama obat penyembuh yang pasti akan sangat berguna. Di dalam kamar Henry, Sharon, Lisa, dan Leona juga ada di sana saat ini. Ketika Erwin masuk, Henry sedang menjelaskan dan mengingatkan beberapa hal. Tuan Erwin, datangnya kebetulan sekali. Aku harus pulang besok pagi, jadi anggap saja sebagai ucapan selamat tinggal. Setelah 1 malam pemulihan diri, Henry sudah terlihat membaik. Tapi tubuhnya masih cukup lemah saat ini. Secepat itu? Kebetulan aku bawa banyak obat-obatan bagus, jadi ambil beberapa. Erwin mengeluarkan 22 botol obat tersebut. Semua ini obat apa? Tuan muda sedang sakit. Lisa dan yang lainnya tampak bingung dan merasa sedikit khawatir. Bukan, ini obat warisan dari keluarga Graham. Harganya sangat mahal dan sulit didapatkan. Ini obat penyembuh luka yang bisa memulihkan tulang patah dengan cepat. Ini obat mata yang katanya bisa sembuhkan berbagai macam penyakit selama bola matanya masih ada. Kemudian ini obat perangsang yang bisa tingkatkan kekuatan dalam waktu singkat, tapi bersifat sementara. Dan efeknya 3 kali lipat lebih kuat dari obat perangsang biasa. Erwin memperkenalkan obatnya satu persatu. Obat mata? Ini serius? Sharon dan Leona sama-sama mengarahkan perhatian mereka pada obat mata itu. Bahkan Henry juga sama. Belum tahu, tapi ini obat warisan leluhur keluarga Graham. Jadi seharusnya berguna. Erwin belum pernah menggunakan obat ini, jadi hanya bisa memberi respon seperti itu. Henry mengambil obat mata itu, membuka tutup botolnya dan mencium aromanya dengan serius. Sementara Lisa dan yang lainnya menaruh harapan. Kakak ketiga seperguruan kami buta. Walau berparas cantik, tapi sayangnya dibutakan oleh percikan api waktu kecil. Dan kondisinya tertunda sampai sekarang karena tak punya uang untuk obat. Coba saja obatnya. Kalau masih tidak sembuh, aku bisa bantu cari dokter mata terbaik di dunia. Erwin tidak menyangka Lisa masih memiliki seorang kakak seperguruan cantik yang buta. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Muda. Lisa memiliki hubungan yang baik dengan kakak seperguruan ketiganya itu. Jadi secara alami sangat senang begitu mendengar mata kakak seperguruan ketiganya punya peluang untuk sembuh.
Tuan Erwin, kalau begitu, ku ambil pulang beberapa botol. Mungkin memang ada harapan. Henry memutuskan untuk membawa pulang beberapa botol setelah mencium obatnya. Mau itu berhasil atau tidak, selama ada secercah harapan, maka layak untuk dicoba. Bawalah beberapa botol lagi. Obat penyembuh dan obat perangsang ini juga mungkin akan dibutuhkan suatu hari nanti. Secara alami Erwin tidak akan pelit dan memberikan setengah dari obatnya kepada Henry. Tuan Erwin, kalau begitu aku tidak akan segan. Henry berkata dengan penuh terima kasih. Henry memiliki sedikit penelitian di bidang obat-obatan. Jadi dari baunya obat-obatan ini memang terbuat dari bahan baku langka dan berharga, yang biasanya tidak dapat diproduksi oleh perusahaan farmasi tradisional biasa. Dapat dilihat bahwa ada ahli di balik pembuatan obat ini. Malam itu juga Erwin mengundang Henry, Sharon, Lisa, dan Leona untuk makan bersama, yang bisa dianggap sebagai perjamuan untuk Henry. Pagi keesokan harinya sudah tiba waktunya Henry pulang. Henry mempercayakan balai seni bela diri pencaksilat kepada Erwin beserta ketiga muridnya. Setahun kemudian, aku akan pergi mencarimu. Erwin mengingat ini dalam hatinya. Dan dengan kepergian Henry, hari pelelangan di distrik baru utara kota telah tiba. Dan para pebisnis dari semua berbagai tempat berkumpul di klub harapan di distrik baru utara. Siap bersaing untuk perebutan wilayah terakhir di kota Bandung. Keesokan paginya, Erwin mengantar Gisela dan Nora ke klub harapan di distrik baru utara kota, yang merupakan gedung besar pertama di distrik baru. Sedangkan tempat lain di wilayah itu hanya hutan yang sunyi atau lahan basah tepi pantai. Gisela hadir atas nama Laos Group dan Nora untuk mencari ayahnya, sedangkan Erwin hanya menemani mereka. Tentu saja sebenarnya Erwin juga perlu hadir atas nama perusahaan investasi Erlin, tapi tetap harus menyembunyikan identitas dan menutup wajah dengan topeng saat muncul nanti. Ketika Erwin dan yang lainnya tiba, area di sekitar penuh dengan berbagai jenis mobil mewah. Bagi mereka yang bisa datang untuk hadir, pasti orang kaya yang keberadaannya cukup tinggi. Sedangkan orang kaya biasa sama sekali tidak memenuhi syarat. Di tempat parkir ada banyak bos besar yang turun dari mobil mewah dan berjalan menuju klub harapan. Bos besar kota Santa banyak yang datang juga. Gisela sudah menghadiri banyak pesta koktail baru-baru ini. Jadi otomatis mengenal banyak bos besar di kota Santa. Tapi dia tetap tidak mengambil inisiatif untuk pergi menyapa mereka. Dengan bos besar sebanyak itu yang berkumpul, persaingan kali ini harusnya sengit. Erwin berkata dengan ringan. Tapi dia sudah pasti akan memenangkan wilayah distrik baru utara kota ini. Nora yang masih mencari sosok ayahnya dengan serius di tempat parkir masih tidak ketemu. Sebaliknya, yang muncul adalah seorang pemuda yang cukup tampan dan berjalan menghampiri Gisela. Gisela, kebetulan sekali, kamu juga di sini. Orang yang berbicara adalah Theo dari keluarga Fernandez, seorang pemuda kaya dari kota Santa. Bukan hanya cukup tampan, tapi di usianya yang ke-30 kekayaan bersih pribadinya hampir mencapai 20 triliun. Jadi merupakan salah satu talenta muda di kota Santa. Jelas menjadi objek kekaguman para gadis. Theo mengenal Gisela di beberapa resepsi sebelumnya. Meski sudah pernah bersama banyak gadis cantik, tapi dia lebih tertarik pada Gisela yang seksi dan cantik. Pesona seperti itu membuatnya ingin mendekati Gisela. Namun Gisela tidak terlalu peduli padanya, dan langsung berjalan ke klub harapan setelah menyapa dengan sopan. Tetapi dihentikan olehnya. Gisela, mau makan bersama setelah lelang selesai nanti? Theo mengajak dengan rasa percaya diri. Menurutnya tidak ada gadis yang akan menolak pemuda kaya dan seperti dia. Belum lagi Gisela itu seorang pebisnis juga. Jadi pasti ingin menjaga hubungan yang baik dengan keluarga yang lain seperti dia. Maaf, aku sudah mempunyai janji. Gisela dengan sopan menolak, tanpa sadar memegang lengan Erwin di sebelah dan berpura-pura bersikap intim hanya untuk dilihat Theo. Melihat adegan ini, Theo sedikit tidak senang dan terkejut, karena pakaian Erwin tampak seperti pakaian murah yang dibeli dari warung pinggir jalan. Sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, melainkan seorang bocah miskin dari pedesaan. Kamu punya janji dengannya? Theo tampak tidak percaya. Iya, dia adalah cowokku. Jelas aku punya janji dengannya. Gisela mengisyaratkan matanya kepada Erwin untuk meminta kerjasama. Erwin tersenyum pahit dan kehabisan kata-kata. Mengapa dirinya selalu dijadikan sebagai tameng? Tapi Erwin tetap memeluk pinggang Gisela yang seksi itu, dan memasang ekspresi yang agak serius sambil memperingatkan.
bersambung.